Jadi dan Oke, ini kelihatan ya. Cuma karena saya sampai hari ini tidak dapat berita yang benar setelah bombardir ini. Apakah sudah ada tank yang turun, sudah mendarat ke sana? Saya belum melihat apakah ada angkatan lautnya yang mendaratkan lewat laut sebelah sana. Ini karena di kita kan beritanya masih senang berita-berita yang menyenangkan diri sendiri kan, bukan melihat fakta yang ada. Pak, mudah-mudahan Pak Ponto ini benar-benar Itu. bisa diundang Pak ke sana Pak. Jadi nanti bisa menggali lebih dalam. Wah, ini Indonesia beruntung sekali kalau Pak Ponto bisa berangkat ke Israel benar langsung ketemu open-openan. Jadi punya punya second opinion kan. Harus ada second opinion di Indonesia. Kalau enggak sekarang ini opini kan kacau semua dari kadrun-kadrun yang yang Iya, karena Mercy itu kan rumah sakit Indonesia Mercy itu kan yang nggak jelas itu. berdirinya sudah kalau kita jadi pengamat yang benar itu harus berdiri di tengah melihat fakta yang benar apa yang sedang terjadi. Jangan melihat oh dia begini oh dia itu nggak bisa. Ketika masyarakat orang bilang dia itu adalah penjajah. Oh sebentar dulu, mari kita harus diskusi dulu penjajah itu apa maksudnya penjajah. Makanya saya bilang Israel sekarang itu, karena aku pernah bilang bahwa Israel sekarang itu adalah dinosaurus zaman modern. Ya, monster. Oh, Kita dulu kita melihat pernah dia, bahas itu ya, monster, kita benar pernah Pak. bahas monster. Jangan dibangunin monster ini, betul. Kita hanya melihat dia sebagai biawak, padahal dia bukan biawak. Dia biawak, tetapi di dalam dirinya itu darah-darah monster itu Monster. ada. Dia memang Dia monster. bangsa purba ini kan, bangsa Dia dari memang zaman bangsa purbakala purba. kan. Memang dia sejak 5.000 tahun yang lalu. Dan dari dulu ya begitu itu dia tidak pernah, dia dibesarkan di dalam apa? Kekerasan. Ya. Dia dibesarkan di kekerasan. Ya. Itu. Dan itu di dalam keluarganya itu tetap diulangi, diingat kan. Hari ini saya di sini, besok saya di Sion. Hari ini saya di sini, besok saya di Sion. Kan terus. Betul. Jadi bagaimana mereka itu membuat itu turun-temurun diingat oleh generasi demi generasi. Selalu siap dalam segala situasi. Dalam segala situasi dia tuh siap. Karena apa? Perjalanan hidupnya mereka itu keras. Ya. Pak, ini Indonesia ada bikin ini katanya senjatanya Hamas dari Korea Utara sama dari Kiev, Pak. Nah, tahulah. Ini masalahnya hanya sebenarnya ini besok ya. Ini besok cerita dengan Ibu Koni kita ya, Pak ya. Ini kalau ini ya. Enggak. Aku itu sulit mempercayai itu sumber-sumber informasinya. Aneh sulit. Jadi terus ngapain kita mau berbicara dengan sumber informasi yang kita tidak yakini benar? Ya. Lebih baik kita menganalisa itu tadi. Untuk menyerang itu butuh banyak uang. Negara-negara Arab ini uangnya cukup enggak untuk membantu itu? Ya. Dan ini akan panjang. Dan jangan lupa Israel ketika baru merdeka saja, dia sudah mampu bertahan lama berperangnya. Ya. Apalagi sekarang. Kan itu. Ya. Nah, cuma sekarang kita tinggal lihat setelah beberapa lama ini dia menyerang pakai serangan udara, apakah dilanjutkan dengan serangan darat? Nah, ini seperti yang terjadi di Yom Kippur itu. Apakah dia sudah menurunkan itu belum? Kita soalnya tidak mendapatkan informasi yang benar ininya. Serangan darat, Pak, karena sudah 300.000 orang sudah dimobilisasi, itu termasuk jadi paramiliternya juga, Pak. Karena kan mahasiswa kami kan banyak yang daftar. Jadi kita kosong, Pak, kampus hari ini, Pak. Nah, artinya sudah mulai kuliah kan, tapi dikosongkan karena diturunkan semua. Mereka mau nyisir, ya mau disisir satu-satu semuanya sampai benar-benar bersih, Pak. Iya, saya sangat yakin. Ya, dia akan duduki itu tempat itu, dia akan bersihkan. Betul, karena Pak. Inilah yang menjadi masalah selama ini. Kalau perang berarti Gaza itu nanti bisa diduduki lagi. Itu lagi. Kalau menurut hukum perang internasional sah nggak, Pak? Sah. Makanya dia nyatakan perang supaya daerah pendudukan itu menjadi hak dia. Itu loh.
Itu bedanya. Jadi aneksasi jadinya. Itu kalau dia tidak menyatakan perang, Hebat ya nggak ini. apa-apa. Tapi ini dia nyatakan perang. Jadi pilihan katanya itu memang cerdas sekali, Pak ya. Itu pilihan kata itu punya konsekuensi hukum. Gitu. Iya, kayak di Papua Dan, ini kemarin kan, mau dan KKP, itu, teroris, iya. atau pemberontak, atau apa Ini kan? orang Benar juga nih, orang benar Indo- juga. orang Indonesia kan nggak sampai ke situ. Dia kira kata asal karena terlalu banyak kata-kata bohong, ya itu hingga dia tidak percaya pada kata-katanya sendiri. Hmm, Padahal kata itu, kalau intelijen kita bilang, kata akan menghasilkan logika. Logika akan menghasilkan tindakan. Kan itu. Jadi jangan menganggap remeh itu kata. Harus diperhatikan. Sebelum-sebelumnya dia serang gitu aja. Tidak ada dia bilang menyatakan perang. ya. Tapi seketika Yom Kippur nyatakan perang. Nah, setelah nyatakan perang, wilayah-wilayah yang dia diduduki karena perang, ya itu masuk wilayah barunya dia. Itu Luar biasa. risikonya. Jadi dah ini kelihatan ya. Cuma karena saya sampai hari ini tidak dapat berita yang benar setelah bombardir ini. Apakah sudah ada tank yang turun, sudah mendarat ke sana? Saya belum melihat apakah ada angkatan lautnya yang mendaratkan lewat laut sebelah sana. Ini kan, karena di kita kan beritanya masih senang berita-berita yang menyenangkan diri sendiri kan, bukan melihat fakta yang ada. Pak, mudah-mudahan Pak Ponto ini benar-benar Betul. bisa diundang Pak ke sana Pak. Jadi nanti bisa menggali lebih dalam. Wah, ini Indonesia beruntung sekali kalau Pak Ponto bisa berangkat ke Israel benar langsung ketemu open-openan. Jadi punya second opinion kan. Harus ada second opinion di Indonesia. Kalau enggak sekarang ini opini kan kacau semua dari kadrun-kadrun yang Iya, karena Mercy itu kan rumah sakit Indonesia Mercy itu kan yang nggak jelas itu. berdirinya sudah kalau kita jadi pengamat yang benar itu harus berdiri di tengah melihat fakta yang benar apa yang sedang terjadi. Jangan melihat oh dia begini oh dia itu, nggak bisa. Ketika kita masyarakat orang bilang dia itu adalah penjajah, oh sebentar dulu, mari kita harus diskusi dulu penjajah itu apa, maksudnya penjajah. Luar biasa, Pak. Ya, Kita kan kasih itu. floor dulu. Sebenarnya saya masih banyak Ya. nih untuk yang ditanyakan, tapi kita kasih kesempatan rakyat jelata. Pak Frans di Sinaga, silakan. Shalom Pak Pastor. Shalom. Halo Pak Ponto. Pak Ponto, saya mau tanya nih Pak Ponto. Ya. Ini berdasarkan pengalaman intelijennya Bapak ini. Bagaimana dengan penyergapan Hamas ini? Apakah ada, sebenarnya Pak Pastor Paul udah nyampaikan tadi malam, tapi lebih pastinya saya tanya ke Pak Ponto lah. Apa itu? Ini apakah ada karena kelalaian Mossad atau dalam rangka serangan Israel ke Gaza ini kan ada masyarakat sipil juga di Gaza. Itu operasi intelijennya bagaimana itu supaya bisa memilih? Kan selama ini kan semua Israel sudah melihat semua sudah tenang, ini sudah ingat ini bukan pertama kali, saat Yom Kippur juga sama, dan situasi itu diketahui betul oleh Hamas bahwa di saat-saat acara keagamaan orang-orang Israel itu akan cenderung mau bilang lengah atau tidak, pasti mereka sebenarnya sudah punya pengalaman waktu Yom Kippur. Tetapi ya karena dia memang orang-orang yang patuh dan taat kepada pimpinannya, kepada agamanya, hari yang itu mereka laksanakan seperti itu. Dan itu sudah pasti diketahui, dia sudah tahu itu. Sudah pasti. Nah, ya, biasanya kan intelijen itu kan beberapa waktu sebelum mereka ada gerakan itu kan sudah tahu duluan kan? Enggak, Pak. Gerakannya Hamas kan itu bukan baru sekarang, kan bolak-balik dia. Jadi sudah dianggap sama itu udah biasa lah dia begitu itu. Kan sudah itu. Dan selama ini dia memperhitungkan paling gangguannya ya begitu-begitu saja lah. Nah, ketika ini besar, nah baru. Kenapa sebenarnya ini? Nah,
sebenarnya mengapa dia jadi besar? Sebenarnya bukan jadi besar karena hari itu memang tidak ada yang jaga. Tidak jaga. Sama kasus di Hawaii itu kan sama. Itu. Pak, kalau kesengajaan dari si Netanyahu bisa nggak Pak? Ini kalau di berita ini media terpercaya ya, Times ya, bahwa Mesir sudah ngasih tahu secara ofisial loh Pak, sudah ngasih tahu Israel beberapa hari sebelumnya akan ada serangan dari Hamas dan itu besar sekali. Kan nggak mungkin Israel terus, enggak mungkin dong Pak. Ini yang ngomong sudah intelijen yang A1. Bisa, tetapi dia mungkin tidak akan menyangka, atau kalaupun sudah ada, kalau dia dengar betul itu, dia pasti nyiapkan itu di West Bank itu. Tapi kan ternyata enggak. Enggak, bukan di West Bank Pak, itu kan di Gaza Strip ya Pak, bukan di West Bank. Di West Bank aman. Kok West Bank? Di Gaza ya? Gaza Strip, di Gaza Stripnya. Yang di tempat, kan di tempat anunya itu, di tempat mereka sedang pesta itu kan? Iya. Nah, kenapa? Karena Israel kan pembiaran Pak. Kalau misalnya Pak sebagai pemerintah nih, ini kita contoh sama-sama pemerintah nih, otaknya pemerintah. Ada informasi, ya ini konspirasi teori, maaf nih. Ada informasi, ini Egypt bilang, Israel, kamu mau diserang loh sama Abbas beneran ini lewat jalurnya saya semua nih senjatanya nih. Terus Israel bilang, wah bodoh amat, nggak bisa, bohong nggak bisa, kan nggak mungkin dong Pak, pasti kirim intelijen juga. Bahkan di situ ada festival dibiarin. Harusnya kan dilarang kan festivalnya kan, jangan dong, jangan ada festival. Makanya kita harus tahu betul model orang Israel kan. Ketika dia berhubungan dengan masalah agama itu yang lain-lain kan diabaikan. Ya. Kan itu. Dan itu kan turun-temurun. Ya. Jadi apapun dia bilang, ketika masa hari Sabat aja suruh berhenti kok. Perang aja berhenti, mereka lebih defense, bukan attack ya. Iya. Sahabat mereka selalu berhenti Pak. Mereka nggak lebih banyak defense daripada agresif. Kita tidak bisa menilai Israel itu dengan latar belakang budaya kita, nggak bisa. Tidak mungkin orang-orang Israel itu, intelijennya itu, kalau menurut kita, kalau kita ya, kita selalu, nanti hari-hari diem itu, hari-hari misalkan Yom Kippur kan hari agama, Yom Kippur. Ini kan sama. Nah, kalau di kita mungkin hari itu kita bisa perintahin tentara tetap siap di kita. Kalau di dia belum tentu, kalaupun Netanyahu nyampaikan, belum tentu anak buahnya itu mau jalankan. Belum tentu. Netanyahu mungkin pemerintahannya lebih tahu budaya anak buahnya. Dikala hari-hari seperti itu, apapun info yang masuk, mereka akan lebih milih diam di rumah. Sabar, iya. Dengan mengurangi sedikit mungkin resiko aja ya paling ya. Iya, dia bilang biarkan aja, kalau memang itu mau harus datang terjadi. Seperti 10 bala harus terjadi, ya terjadilah. Habis itu kita retire. Itu betul Pak, itu betul sekali. Karena saya pernah tanya sama profesor saya, ya Rabai, saya kan tanya, mengapa musibah? Apa kamu nggak antisipasi kamu nih? Oh, antisipasi, kita selalu antisipasi. Tetapi kalau sampai itu terjadi, kita orang Yahudi sudah tahu. Memang kita ada punya salah sama Tuhan. Dia bilang begitu Pak. Jangan lupa, kalau kita melihat kelakuan Israel ini, kita harus lihat ribuan tahun lalu bagaimana mereka keluar dari Mesir. Betul Pak. Bisa. Bapak cerdas sekali, luar biasa. Makanya saya bilang Israel sekarang itu, karena aku pernah bilang bahwa Israel sekarang itu adalah dinosaurus zaman modern. Ya, monster. Oh, dulu kita pernah bahas itu ya, monster, benar Pak. Jangan dibangunin monster ini, betul. Kita hanya melihat dia sebagai biawak, padahal dia bukan biawak. Dia biawak, tetapi di dalam dirinya itu darah-darah monster itu ada. Dia memang dia bangsa purba ini kan, bangsa dari zaman purbakala kan. Memang dia sejak 5.000 tahun yang lalu. Dan dari dulu ya begitu itu, dia tidak pernah, dia dibesarkan di dalam apa? Kekerasan. Ya. Dia dibesarkan di kekerasan. Ya. Itu. Dan itu di dalam keluarganya itu tetap diulangi, diingat kan.
Hari ini saya di sini, besok saya di Sion. Hari Ya. ini saya di sini, besok saya di Sion. Kan terus. Betul. Jadi bagaimana mereka itu membuat itu turun-temurun diingat oleh Ya. generasi demi generasi. Selalu Betul. siap dalam segala situasi. Dalam segala situasi dia tuh siap. Karena apa? Perjalanan hidupnya mereka itu keras. Ya. Bagaimana dia disikat oleh Babylon, bagaimana dia dihajar oleh terakhir zaman modern kan Hitler. sudah dihajar Hitler. Dari zaman Tapi- Nebukadnezar sampai zaman Tapi dia Hitler mengikut di Besar genosida kan. terus. Iya, terus. Tapi walaupun begitu, tetap mereka hari ini kami di sini, besok kami di Sion. Kan begitu dia terus. Ya. Besok Aliyah. Betul. Ya. Terus Ya. itu. Betul. Dan itu apakah kita tahu? Enggak. Makanya kita harus pelajari dulu sejarah Israel, sifat-sifat orang Israel, baru kita bisa mengerti dia. Betul. Antropologi, sosiologi, Ya, nggak bisa. budaya, dan dicatat ya, kalau di Israel ini Nggak bisa. ultra ortodoksnya, kalau ngelihat orang nggak ngerayakan Sabat, matilah kau. Nah ini contohnya nih, karena nggak ngerayain Sabat, makanya dibiarin mati. Kasarnya menurut saya kok ya begitu juga bisa loh. Ini kan nggak ngerayain Sabat ini orang-orang ini kan, ikut festival kan nggak ngerayain Sabat. Jadi mau diapain ya terserah. Oh ini Pak Ponto tersainot atau tersainot ya? Pak Frans, ini punya Pak Ponto Ya, Pak. tersainot. Pak Frans, respon Iya, Pak. tersenut. Oh baik tersenut, Pak Ponto ya, Pak Ponto tersainot ya. Iya. Ini menarik sekali saudara ya, tadi Pak pertanyaan Pak Frans tadi itu diulang lagi, dan ini akan membuka tadi ya penjelasan Pak Ponto tadi bahwa tambahan saudara ya, bagi orang ortodoks, ultra ortodoks, kalau orang tidak merayakan Sabat itu bagi orang Yahudi ini penghinaan loh. Ya saudara ya, dan sekarang ini terjadi ya, itu di hari Sabat, jadi mungkin buat mereka ya biarin saja, Tuhan tidak melindungi kalian karena kalian tidak merayakan Sabat. Jadi kalau ada orang nanya, bagaimana jawabnya tuh mengapa Israel? Ya karena mereka tidak merayakan Sabat, ya kan? Bagi orang Yahudi itu karena mereka tidak merayakan Sabat, ya Tuhan menghukum mereka karena hukuman bagi orang yang tidak merayakan Sabat itu hukumannya mati loh. Di zaman perjanjian lama itu kan, hukumannya mati loh kalau Anda tidak merayakan Sabat itu hukumannya hukuman mati saudara. Ya, jadi menurut saya itu memang mengerikan sekali sebentar. Ini Pak Ponto sudah masuk belum? Tolong host, tolong cek. Saya sambil monitor tersign out ya Pak Ponto ya. Iya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.